Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Emil Mustafa dari Teknik Informatika. Nah, oke, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek. Nah, proyek saya itu berjudulnya OptiRoute gitu. Itu aplikasi simulasi optimasi rute pengiriman berbasis web yang menggunakan algoritma optimasi dan pencarian lokal. Nah, proyek ini tuh dibuat menggunakan HTML dan CSS. Bisa dilihat ya di sebelah sini lah. Ntar dilihat juga. Nah, jadi ini tuh di deploy-nya pakai GitHub Page. Apakah sudah didomainkan? Belum. Ya, gimana nantilah. Nah, terus di project ini tuh saya pakai mengimplementasikan 3 algoritma, yaitu hill climbing, terus tuh ada simulated annealing atau SA, terus ada genetic algorithm. Nah, tujuan utamanya tuh aplikasi itu mencari rute pengiriman dengan total jarak paling pendek pada simulasi delivery route atau kurir pengiriman. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Oke. Nah, ini kodenya untuk hill climbing. Hill climbing itu merupakan algoritma pencarian lokal yang bekerja dengan cara mencari solusi yang lebih baik dari kondisi saat ini secara terus-menerus. Pada proyek ini, algoritma akan menukar posisi antar titik pengiriman, lalu menghitung total jarak rute baru. Jika hasilnya lebih pendek, maka solusi akan diterima. Nah, ini. Nah, route length-nya dari 0 dulu, terus di compare nantinya, ntar ini bakal kelihatan runningnya segimana. Nah, inilah ya, nih pas new route-nya di swap point, nanti bakal dicari gitu, new apakah yang baru tuh lebih pendek dari yang sekarang. Nah, gitu, ntar bakal dicari, cari-cari, pokoknya sampai menemukan eh, apa namanya hasil yang lebih pendek gitu intinya tuh. Oke, lanjut. Oke, bisa kita lihat di sini nih. Nih, misal kita pakai hill climbing, ininya 20 aja. Nah, kita generate point. Ini kan acak nih. Nah, nanti tuh ini bakal dipindah-pindahin semuanya untuk mencari rute yang paling optimal gitu. Nah, selanjutnya ada simulated and healing dikembangkan untuk mengatasi kelemahan hill climbing. Nah, ini kodenya. Bisa dilihat ya. Ini pakai value-nya tuh yang bakal mempengaruhi itu kayak temperatur, cycling rate, sama max iteration gitu. Nah, berbeda dengan hill climbing, algoritma ini kadang dapat menerima solusi yang lebih buruk dengan probabilitas tertentu. Tujuannya agar algoritma dapat keluar dari lokal optimum dan mengeksplorasi solusi lain. Kalau misalnya kita ke SA atau simulated annealing, nah, riset dulu yang ini ya. Nah, di SA itu ada initial temperatur, cooling rate, sama max iteration. Max iteration itu buat seberapa banyak solusi yang bisa dihasilkan oleh SA gitu. Nah, parameter pertama tuh ada initial temperatur gitu. Parameter temperatur tuh jadi digunakan untuk mengatur tingkat eksplorasi algoritma di awal proses. Semakin tinggi temperatur, maka peluang menerima solusi yang lebih buruk akan semakin besar. Terus ada parameter kedua yaitu cooling rate. Cooling rate tuh berfungsi untuk menurunkan temperatur secara bertahap selama iterasi berjalan. Jika cooling rate terlalu cepat turun, maka eksplorasi solusi menjadi lebih sedikit. Sedangkan jika terlalu lambat, proses optimasi menjadi lebih lama. Terus ada max iterasi, jumlah maksimal proses pencarian solusi yang akan dilakukan algoritma seperti yang saya tunjukkan tadi. Selanjutnya kita akan pindah ke GA atau genetic algorithm. Nah, bentar. Genetic algorithm tuh merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari proses evolusi biologis. Algoritma ini bekerja menggunakan sekumpulan solusi yang disebut populasi. Kemudian solusi tersebut berkembang melalui proses selection, crossover, lalu mutation. Oke, ini bisa dilihat kodenya. Nih, nih dari generasinya misal 0, generasi ke generasinya ntar ditambah bakal ke new population. Nah, oke, kita lihat lagi di sininya. Ini ada parameternya population size.
Nah, ini tuh untuk menentukan jumlah solusi atau individu dalam satu populasi. Semakin besar populasi, maka eksplorasi solusi menjadi lebih luas, tetapi waktu komputasi juga meningkat. Nah, untuk keduanya ada mutasi. Mutasi rate. Mutasi rate digunakan untuk menentukan peluang perubahan acak pada solusi. Mutasi juga membantu algoritma menghindari solusi yang stagnan dan meningkatkan variasi pencarian. Walaupun mungkin tadi, bukan tadi, ini nanti akan ya sedikit gitu. Lalu ada generasi. Generasi menentukan jumlah evolusi yang akan diproses algoritma. Semakin banyak generasi, nah, evolusi lebih baik akan meningkat. Oke, jadi kita akan langsung saja demo. Ini ada di ini aja. Nah, kalian bisa cek aja ininya. Kita ke hill climbing dulu. Kan ini ada ini. Kita anggap mau ininya 5 kali deh. Jadi delivery-nya 20, generate point. Ini ada 20 titik yang berbeda. Kita tenang langsung aja start simulation dan nanti ini akan bergerak untuk mengikuti sampai mendapatkan solusi yang paling pendek. Nah, ini. Oke. Nah, ini bagian kanan tuh ada visualisasi rute. Ini rutenya, terus ada total distance, ada max iterasi yang didapat, terus eksekusi time-nya berapa. Nah, ini juga ada grafik untuk seberapa apa sih iterasinya tuh yang paling optimal tuh di mana gitu kan. Ini ada di 7.000 turun terus gitu sampai di iterasi ke 34 yang paling optimal di distance-nya 3.100. Oke, selanjutnya ada simulasi annealing ya, itulah. Kita ini sih temperaturnya ganti, kita ke 1000. Terus cooling rate-nya kita gunakan ke 0,99 lalu max iterasinya 300. Nah, karena algoritma masih menerima beberapa solusi yang lebih buruk di awal proses, maka pergerakan rute terlihat lebih dinamis. Nah, kita generate point, ini banyak nih. Kita start simulasinya. Nih, bisa dilihat juga ini mengikuti. Nah, misal dari sini tuh ini ternyata nggak optimal, dicari lagi, nggak optimal, dicari lagi, nggak optimal, dicari lagi sampai terus cari sampai menemukan titik optimalnya. Ini iterasinya bahkan sampai max, nah, di max gitu. Kita punya ini nih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya pokoknya sampai 20 lah. Lanjut ke algoritma genetik. Nah, kita ganti ininya ke 40. Lalu ininya ke 0,08. Lalu max generasinya di 120. Kita generate poin. Ya sudah ada titik-titiknya. Kita start simulasinya. Nah, jadi algoritmanya akan membentuk populasi baru secara terus-menerus sampai diperoleh solusi terbaik. Ini bagus nih, soalnya ini ternyata ada solusi yang baik, ternyata pas dicoba-coba itu lagi, masih ada yang solusi yang lebih baik juga dicoba lagi sampai maksanya di 120. Oke. Nah, bisa lihat ya ini perbandingannya untuk setiap algoritmanya yang ternyata yang paling pendek itu ada di hill climbing gitu. Meskipun ya hill climbing ada banyak kekurangannya tersendiri gitu. Makanya dilakukan simulated annealing gitu. Cuma genetik algoritma untuk menopang algoritmanya agar tidak bias gitu. Tidak enggak apa ya pokoknya tidak bias ke satu ini gitu. Nah, di sini juga ada compare algoritma. Kita reset aja untuk menghapus semua ini. Mohon maaf ya ini agak apa kayaknya ini hapus deh biar ya same tapi ya udahlah ya emang berat. Ini enggak nih udah enggak terlalu lah. Oke, kita ada compare algoritma. Nah, di compare algoritma ini jadi ketika kalian ngeklik ini tuh di ininya bakal nge-generate point dari sini deh, generate aja. Nah, langsung pokoknya nanti si algoritmanya tuh langsung dites ketiga-tiganya secara langsung gitu. Nah, kita langsung aja. Nah, tadi hill climbing udah dapet, sekarang ke analytic annealing. Kalau analytic annealing udah dapet, ganti ke GA gitu, genetic algoritma. Nah, dicoba.
Nah, ternyata yang menang adalah di genetik algoritma yang emang sudah mencapai solusi terbaiknya di 3100 gitu. Oke, kita ke struktur kode. Ini algoritma udah dijelasin tadi kan. Anyway, nah, ini agak lumayan banyak ya. Alright. Nah, jadi di semuanya tuh fokus di satu filenya aja. Saya mau ngecek. Oh, masih 10 menit. Filenya aja gitu. Nah, jadi file app.js ini berisi logika utama di aplikasinya seperti visualisasi, benchmarknya, terus event listener, kontrol simulasinya gitu. Nah, tadi saya juga ngeliatin kan folder ininya. Nah, ini tuh buat kalian apa dipisahin gitu loh biar nggak terlalu susah gitu nyarinya nantinya. Nah, ini ada util, ada benchmark. Nah, dirancang untuk memulai benchmark result, eksekusi time, dan perbandingan algoritma. Fungsi utamanya ada di save benchmark sama update benchmark. Terus di canvas itu ada draw route. Nah, di canvas itu iniin ngaplikasiin ini. Ini itu canvas. Lanjut ada distance, seberapa jauh gitu loh, jarak antar titik dan total jarak rute. Fungsi utamanya ada di calculated distance sama get total distance. Terus ada generate point, ya itu ngegenerate hasil poinnya secara random gitu di kanvas. Jadi nggak kayak monoton di satu titik di itu aja gitu. Misal nih kan, itu bisa banyak kemungkinannya gitu. Oke. Nah, nah oke lah kita pakai yang ini aja ya. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian, biasanya bukan biasanya kita ini generate point ini yang didapat tadi juga untuk high climbing tuh ininya paling ini ya paling cepat dibandingkan dengan algoritma yang lain. High climbing memiliki eksekusi time yang paling cepat, namun cukup mudah berhenti pada lokal optimum. Selanjutnya ada simulated annealing. Nah, ini tuh eksplorasi solusinya lebih luas, tapi eksekusi time-nya lebih lama. Nih bisa dilihat ini max iterasi ini dan eksekusi time-nya di 19 detik. Terus ada genetik algoritma. Nah, menghasilkan algoritma yang lebih stabil karena menggunakan populasi, solusi, dan proses evolusi. Hasil optimasi juga dipengaruhi oleh jumlah delivery point. Sebanyak apa sih ininya? Nah, oh ternyata mirip. Oh mirip karena tadi saya nggak ini ya, nggak. Nah ini deh, kita ganti deh. Kita generate point. Nah, kita biarkan pindah lagi, gitu, biar ngulang lagi sih ininya. Oke. Nah, karena titik pengiriman selalu berbeda pada setiap pengujian, maka hasil benchmark juga dapat berubah. Seperti tadi tadi yang saya tampilkan juga. Nah, ini tuh bisa ditumpuk. Nah, ini tuh karena tadi sama kan. Nah, jadi kalau dilihat dari benchmark result tuh, si high climbing ini tuh lebih cepat gitu, distance-nya lebih pendek gitu daripada yang lain. Tapi ya apa sih namanya tuh? Cukup mudah berhenti pada lokal optimum gitu. Jadi kalau misalnya udah sampai solusi yang bagus tuh cepat banget gitu berhentinya. Sama time juga nih, jadi paling cepat kan. Oke, untuk deployment saya pakainya ke GitHub ya, cuman intinya kalian push aja ke GitHub terus ke apa sih? Ya udahlah pokoknya push aja ke GitHub terus kalian ke setting, nanti kalian aja cari aja page ya pokoknya otak-atik di sana, ntar kalian bisa dapat link seperti ini. Oke, 13 menit. Oh, 14 menit tuh. Ternyata emang apa? Cepat sekali ya. Mungkin saya terlalu buru-buru untuk ngejelasin. Anyway, kalian bisa cari juga misal kayak kode-kode yang atau enggak program yang setelah saya buat. Ini di repository saya sendiri. Ada lumayan banyak sih. Kecuali portofolio ya. Ini ya sosol karena ini private gitu. Itu kalau yang publik tuh emang coba aja gitu. Nah, kita ke sini nih. Sekalian aja ya ngeliatin ya. Kalian masuk ke ini ke repository kalian. Pertama ini udah diupload ya, harus sudah diupload untuk kayak setiap isi-isinya, terutama ini apa PJS, index sama style. Terus kalian ke setting.
Nah, kalian cariin di belah sini nih, ada page, kalian ke page. Nah, ininya deploy dari branch ke main root, langsung save gitu. Ntar kalian dapat linknya. Nah, kalau misalnya nantinya emang mau custom domain nih, pakai .my.id, .my.id, ya ntar bisa lah ya. Cuman ya tetap kalian tuh harus bayar dulu untuk .my.id itu custom domainnya gitu loh. Oke. Kesimpulannya dari proyek ini adalah setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nih, kita lihat di sini lah. Oke. Nah, hill climbing tuh unggul pada kecepatan, simulated annealing itu unggul pada eksplorasi solusi yang lebih banyak namun dengan eksekusi yang lebih lama daripada hill climbing. Lalu, ada genetik algoritma yang lebih stabil dalam menghasilkan solusi yang baik. Oke, nih seperti ini. Itu stabil gitu. Di 3100, ini 3800, sedangkan ini kan jauh di bawah kan. Nah, oke, sekian demonya untuk project kali ini untuk memenuhi tugas tentunya. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.